Yuk kita mulai deh. Hai guys, nama gue Rifki and welcome to hielectronic.id. Di video kali ini gue akan membahas dua handphone flagship dari Samsung dan Apple. Samsung yang gue punya ini adalah Samsung S23 Ultra dan ini adalah iPhone 14 Plus. Di awal kerilisannya kemarin, Samsung sempat menghebohkan dunia smartphone karena dia membekali kamera utama dengan 200 megapiksel. Tapi kalau dipikir-pikir, sejernih apa sih kamera Samsung dibandingin dengan iPhone 14 Plus yang udah terkenal jernihnya? Sebelum kita masuk pembahasannya, kita masuk intro. So guys, gue mau ingetin nih ke kalian untuk subscribe channel hielectronic.id karena banyak banget dari kalian yang nonton video kita tapi belum subscribe. Makanya subscribe sekarang ya guys, karena subscribe dari kalian adalah motivasi untuk kita untuk makin semangat bikin kontennya. Oke guys, untuk yang pertama kita akan bahas dari display kedua handphone flagship ini. Kita bahas dari Samsung S23 Ultra-nya dulu ya. Untuk Samsung S23 Ultra ini menggunakan Dynamic AMOLED QHD yang ukuran layarnya itu adalah 6,8 inci. Jadi nyaman banget lah untuk nonton film atau bermain game ya. Dengan resolusi 3088 dikali 1044 pixel. Kecepatan refresh rate-nya ini mencapai 120 Hz dengan touch sampling 240 Hz. Layar depannya ini dilapisi oleh Gorilla Glass Victus 2 yang diklaim lebih tahan sama benturan saat jatuh dari genggaman guys. Sedangkan untuk iPhone 14 Plus ini nggak jauh beda resolusinya. Menggunakan layar OLED Super Retina HDR yang berukuran 6,7 inch dengan resolusi 2778 dikali 1284 pixel pada 458 dpi. Pada layarnya ini terdapat lapisan oleopemic yang anti sidik jari guys. Jadi smartphone kalian ini nggak gampang kotor guys. Selain itu, layar smartphone dari Apple ini dibekali dengan ceramic shield glass yang mampu melindungi layar dari benturan goresan. Apalagi Apple mendesain ceramic shield ini agar siap tempur dengan berbagai guncangan yang dapat merusak iPhone ini. Sementara untuk kecerahannya kita bisa lihat ya guys, dari kedua handphone ini Samsung memiliki kecerahan nits hingga 1750. Sedangkan iPhone itu lebih rendah daripada si Samsung S23 Ultra ini, yaitu 1200 nits. Oke. Menurut gua sih untuk outdoor mungkin akan lebih cerah di Samsung S23 Ultra-nya dibandingin dengan iPhone 14 Plus. So guys, tadi kita udah bahas display dari kedua smartphone ini. Sekarang gue penasaran banget nih sama kameranya. Kalau dibandingin, kamera Samsung S23 Ultra ini tentunya lebih unggul daripada iPhone 14 Plus. Karena keunggulan pada Samsung S23 ini adalah pada kamera belakangnya yang menggunakan sensor ISOCELL. Jadi hasil pengambilan gambar di malam hari jauh lebih mendukung daripada iPhone 14 Plus ini guys. Guys, ini adalah hasil video dengan resolusi Full HD 60 fps menggunakan HP Samsung S23 Ultra dan juga iPhone 14 Plus nih guys. Oh ya, untuk mode stabilizernya ini off ya guys. Kira-kira hasilnya bagus yang mana sih? Hayo yang mana guys? Dan yang kalian lihat ini videonya adalah menggunakan resolusi 4K 60 fps guys. Stabilizernya juga off ya. Kalau film aku sih hasilnya bagusan yang Samsung nih. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat aja hasilnya Coba gimana kita ya. lihat ya guys.
Oke guys, sekarang kita bakal tes stabilizer dari kedua kamera ini, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra dan iPhone 14 Plus. Sekarang gue bakal ditemenin sama Andre. Hai. Dan Bang Ahmad ya. Dia bakal ngeliat nih seberapa getar sih gue, seberapa shaking sih gue pas ngejar Andre gitu. Oh ya, dan audio yang kalian denger ini adalah audio bawaan dari smartphone tersebut. Oke, yuk kita mulai Andre. Oke guys, itu dia hasil dari kedua kamera flagship ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan bahas dari segi prosesor. Selain mengunggulkan kamera, Samsung S23 Ultra ini juga mengunggulkan chipsetnya yang sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 generasi 2, khususnya untuk Samsung S23 Ultra ini nih guys. Samsung mengklaim ini adalah yang paling jarang dengan peningkatan performa CPU hingga 36% kecepatan. Kecepatan GPU-nya juga meningkat di 41%. Artinya, pengalaman bermain game dan scrolling visual akan jauh lebih mantap dan lebih enak lagi guys tentunya. Sementara untuk iPhone 14 Plus ini, chipsetnya menggunakan A15 Bionic yang dikembangkan khusus untuk perangkat gahar Apple. Chipset ini memiliki GPU 6 core dengan 2 core performa dan 4 core efisiensi. GPU-nya juga menggunakan 5 core nih guys. Lanjut kita akan tes pengalaman gamingnya. Gua sendiri sih gak tahu karena gua adalah user Android, jadi gua gak tahu rasanya tuh main game di handphone iPhone ini ya guys. Dari hasil yang udah gua coba ya guys, bermain game di kedua handphone ini, gue ngerasain di iPhone 14 Plus ini lebih panas dibanding dengan Samsung S23 Ultra. Lalu untuk apa ya, untuk keasikannya nih, gue mungkin lebih asik main di handphone S23 Ultra karena layarnya yang lebih gede dan refresh rate-nya yang lebih besar ya guys. Oke, kita lanjut untuk baterainya. Di Samsung Galaxy S23 Ultra ini memiliki kapasitas 5000 mAh yang udah terhitung standar lah ya di kalangan smartphone. Sedangkan di iPhone 14 Plus ini dibekali baterai sebesar 4323 mAh. Yang menurut gua sih nanggung banget ya. Kenapa nggak 5000 aja? Dan setelah dipakai bermain game tadi selama beberapa menit, baterai yang berkurang di Samsung S23 Ultra ini berkurang sekitar 7-9%, sedangkan di iPhone 14 Plus berkurang 15-20%. Jadi menurut gua di iPhone 14 Plus ini jauh lebih boros daripada Samsung S23 Ultra. Lalu untuk kecepatan pengisian baterainya guys, gua lebih suka di Samsung S23 Ultra ini karena dia sudah memiliki fast charging dan pengisiannya jauh lebih cepat dibanding iPhone 14 Plus ini. Oke guys, dari perbandingan kedua handphone flagship ini, dari sudut pandang gue nih ya, dari sudut pandang gue lebih suka Samsung S23 Ultra ini karena dia punya lebih banyak fitur, lalu layarnya lebih gede dan performanya lebih mantap guys dibanding dengan iPhone 14 Plus ini. Dari segi harga memang berbeda guys. iPhone 14 Plus itu sekitar 18 jutaan, sementara Samsung S23 Ultra ini sekitar 20 jutaan. Tapi gue pribadi, daripada gue beli iPhone 14 Plus ini, gue akan nabung sedikit lagi nih. Gue akan lebih sabar buat dapetin si Samsung S23 Ultra nya. Tapi kalau gue punya duit, mungkin gue akan ambil dua-duanya ya, karena mungkin yang ini untuk kebutuhan daily dan ini buat main sosial media. So itu sudut pandang dari gue. Mungkin jika kalian memiliki sudut pandang masing-masing, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, sekian video perbandingan antara Samsung S23 Ultra dan iPhone 14 Plus. Kalau kalian ada barang atau elektronik yang mau kita review, kalian bisa request di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share,
dan subscribe channel hielectronic.id, serta jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan nih video terbaru dari kita. Lalu kita juga memiliki akun Instagram dan TikTok. Di situ kalian akan mendapatkan informasi-informasi menarik seputar elektronik di @hielectronic.id. Sekian video gua kali ini. See you in the next video and ciao.